Halo semuanya, kembali lagi di channel Handcraft Gaming bareng aku Bang Han. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian cara buat dapetin uang sebanyak mungkin dan juga secepat mungkin di dalam game Fish Roblox. Dan di sini juga aku bakalan kasih tunjuk ke kalian beberapa tempat yang sering banget aku pakai buat grinding uang atau mancing ikan di dalam game Fish Roblox. By the way, ini lagi ada mutasi surga. Ada 15% kesempatan increase mutasi ketika kalian dapetin ikan, guys. Kalau misalkan pancingan kalian itu nggak bisa buat bikin ikannya mutasi, contohnya kayak mythical atau aurora rod. Contoh misalkan kalian cuman punya steady. Nah, steady itu kan dia nggak bisa bikin ikan yang kita tangkap itu bermutasi. Ini adalah waktu yang tepat buat kalian grinding ikan, guys. Di waktu ini mutasi surga dia dapat boost 15% buat bikin ikan yang kita tangkap itu bermutasi. Otomatis kalau misalkan mutasinya bagus, harga jual ikannya juga jadi mahal, guys. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mau grinding uang dan juga ikan sebanyak mungkin. Yang pertama itu adalah rod yang akan kalian pakai, guys. Seperti yang aku bilang barusan, guys, rod yang kalian pakai itu mempengaruhi ikan yang akan kalian tangkap. Contoh, misalkan aku pakai trident rod. Kalau misalkan aku pakai trident rod, ikan yang aku tangkap itu rata-rata akan bermutasi, berubah jadi atlantean. Terus kalau misalkan aku pakainya di sini King's Rod ini dia nggak punya mutasi apa-apa, guys. Cuman dia bisa bikin ikan yang kita tangkap itu 15% lebih besar. Di antara buff ini mana yang paling berguna kalau misalkan kalian mau grinding uang atau dapetin uang sebanyak mungkin, guys? Tentu aja yang mutasi, karena walaupun ikannya gede itu belum tentu harga jualnya mahal, guys. Tapi kalau misalkan ikannya bermutasi terus mutasinya itu bagus, maka harga jual ikannya bakalan lebih mahal juga. Contohnya nih kayak yang baru Abyssal. Abyssal ini dia kalau misalkan kita nangkap ikan, ikannya akan bermutasi jadi Abyssal. Abyssal itu bikin ikannya jadi full warna biru, guys. Beda kayak Aurora. Kalau Aurora itu warnanya jadi warna-warni ikan yang kita dapat. Terus rod mana nih yang bisa bikin ikan bermutasi dan juga harga jualnya makin tinggi? Aku bakalan kasih jawaban beda-beda sih, karena tentu aja tergantung level dan juga uang yang kalian punya. Kalau misalkan kalian baru main game Fish Roblox, kalian tentu aja belum punya uang sebanyak yang aku punya sekarang, guys. Pasti kalian mulai dari nol duit yang kalian punya. Nah, kalau misalkan dari awal kalian bebas sih buat pakai pancingan apa aja. Kalau bisa kalian beli yang fast rod. Fast rod ini dia punya lure speed 45%, terus juga lucknya minus 15%, kontrol 0,05, resilient minus 12%. Memang agak susah, guys, buat dapetin ikannya, tapi kalian bisa nangkep ikan dengan cepat. Apalagi kalau cuaca hari ini itu dapat mutasian surga, itu kan dapat 15% buat kesempatan ikan yang kita tangkap itu jadi bermutasi. Kalian bisa pakai fast rod kalau misalkan kalian awal-awal main game Fish Roblox. Kalau misalkan kalian udah punya duit nih ya, udah punya duit nih nambah, kalian bisa kumpulin sampai 110.000 atau enggak 50.000 deh. 50.000 kalian bisa beli yang namanya Midas Rod. Ini punya lure speed 60%, lucknya 10%, kontrolnya 0%, terus resilientnya minus 20, dan ikan maksimal yang bisa kalian tangkap itu 4.000 kg. Nah, jadi kalian kalau misalkan nangkap ikan pakai Midas ini, Midas Rod, ikannya bakalan bermutasi, ada kesempatan bermutasi jadi emas, guys. Tentu aja kalau misalkan kalian jual, harganya pasti bakalan lebih tinggi dibandingkan ikan yang nggak bermutasi. Buat pancingan ini kalian bisa beli ke merchant kalau misalkan ada di sekitar pulau ketika kalian spawn. Biasanya dia suka ada di sekeliling pulau, guys. Atau nanti kalian bisa tunggu ada notifikasi merchant udah nyampe mana gitu. Nah, kalian tinggal samperin aja tuh pulaunya. Selain Midas, selanjutnya ada mythical rod. Sebetulnya pancingan ini masih jadi bahan diskusi sih. Banyak banget orang yang ngaduin mythical sama aurora lebih bagus mana. Tapi kalau menurutku pribadi ya, mythical sama aurora tentu aja jelas lebih bagus aurora, guys. Karena kenapa? Ada beberapa faktor yang aku nilai sih sebetulnya. Tapi aku nggak akan bahas di sini. Tapi di next video aku bakalan buatin khusus antara mythical rod dan juga aurora rod. Nah, sekarang aku bakalan jelasin dulu buat mythical rod kenapa jadi salah satu rekomendasiku juga kalau misalkan kalian pengen cepet kaya dan juga dapetin uang banyak di dalam game Fish Roblox. Oke, dari statistiknya sendiri dia punya lure speed 0%, lucknya 45%, terus kontrol 0,05, resilient cuma 0%,
Dan max ikan yang bisa ditangkap dia 2000 kilo. Di sini harusnya enchantment-nya aku harusnya ngasihnya lure speed sih. Tapi karena ini aku kemarin coba-coba guys, jadi aku enchant lagi dan dapatnya seeking. It's okay karena ini nambah 10% ikan yang kita dapat itu jadi makin besar. Terus buat buff bawaan dari pancingan ini, dia itu bisa ngerubah semua ikan yang kita tangkap itu jadi mythical guys. Entah itu misalkan COD, halibut, terus juga shark mutasi, itu bakalan berubah jadi mythical semuanya guys. Kalau misalkan ditangkap sama mythical rod ini, chance-nya itu cuma 30%. Kalau misalkan dijual, harganya pasti berkali-kali lipat. Nah, untuk perkalian harganya itu kurang lebih di angka 4,5 guys. Kalau misalkan ikannya harganya 200, berarti kita tinggal kali 4 aja, kita bisa dapetin 800 koin kalau misalkan kita mancing pakai mythical rod. Nah, selanjutnya yang terakhir itu Aurora rod. Kenapa ini aku taruh paling akhir? Karena saat ini menurutku pancingan yang paling worth it kalau misalkan kalian pengen cepet dapetin duit yaitu Aurora. Karena harga jual ikannya itu bener-bener mahal banget guys, di atas mythical rod. Kalau misalkan mythical rod itu cuman kali 4, kalau di Aurora itu bisa sampai kali 6 guys. Kalian bisa cek di video ini ketika aku beli Aurora rod. Di sana juga aku nangkep ikan Aurora, terus aku jual dan itu harganya mahal banget cuy. Di sini untuk Aurora rod aku pakai enchantment-nya Hasty karena aku nggak suka nunggu lama-lama guys ketika kita udah ngelempar umpan. Jadi untuk enchantment-nya aku kasih Hasty. Untuk statistiknya sendiri dia punya lure speed 10%, luck-nya 60, kontrol 0,06, resilient 6% dan max ikan yang bisa ditangkap itu beratnya 6000 kg. Lumayan banget walaupun resiliennya cuma 6%, jadi bikin lebih mudah buat nangkep ikan guys. Kalau kalian nggak ngerti resilient itu apa, nih aku kasih contoh ya. Ketika kalian ngelempar umpan ya, terus dapetin ikan, nanti ketika ikan dapet, kita shake dulu ya. Kita shake dulu. Walaupun agak lama, it's okay. Nah, ketika kalian dapat ikan, ini garis ikan ini nggak akan lompat terlalu jauh guys. Nggak akan lompat terlalu jauh seperti kiri kanan. Ini bakalan lebih pelan, teratur gitu. Tentu aja ini bakalan lebih mudah buat kalian nangkepin ikan. Itu adalah fungsi resilient guys. Oh, kita lumayan nih dapat trout 4,5 kg. Oke, kalau misalkan kalian udah nentuin pancingan apa yang akan kalian pakai untuk grinding, disesuaikan dengan level kalian dan juga uang yang kalian punya, saatnya kita ke tempat mancing. Ada beberapa tempat spot mancing yang aku sering banget pakai buat grinding uang. Yo, untuk tempat yang pertama itu Roslit Bay. Kenapa Roslit Bay? Karena kalian cukup diam di sini, kalian bisa tangkap semua ikan yang ada di Roslit guys. Nih ya, aku pakai radar fish dulu. Biar kalian bisa lihat nih, ikan apa aja yang ada di sini. Lihat, ada blue tongue, angelfish, clownfish, terus juga ada nurse shark. Pokoknya di sini semua ikan bisa kalian tangkap yang ada di Roslit guys. Dan tentu aja kalian juga bisa kumplitin bestiarinya nanti. Nah, di sini kalian tinggal lempar aja pancingan kalian di sini. Terus juga kalian tinggal mancing selama mungkin sesuka hati kalian di sini. Dan nanti ikannya itu juga lumayan mahal-mahal harganya guys. Oke, untuk tempat selanjutnya adalah Forsaken Shores. Tentu aja pulau baru diupdate kemarin guys. Sebelum ada The Deep. Ini adalah jadi salah satu pulau tempat aku buat grinding uang juga guys. Kalian untuk spotnya sendiri kalian bisa diri di sini atau pergi ke kolam yang lebih kecil. Kita perlu jalan sedikit ke bagian atas pulau ini guys. Nah, ini dia kolam kecilnya. Kalian bisa dapat semua ikan yang ada di Forsaken Shores. By the way, ini bapak-bapak lagi ngapain guys? Kita pancing aja kali. Mancing kepala guys. Aduh, kocak banget nih, ngapain? Someday to fish ya elah. Malah berendam di sini. Oke, kita lanjut ke kontennya. Kalian di sini bisa tangkepin semua koleksi ikan yang ada di Forsaken Shores dan juga kalian lebih gampang dapetin mythical fish yang ada di Forsaken Shores, apalagi Captain Goldfish. Karena ikan Captain Goldfish itu mahal banget guys. Sumpah mahal banget. Kalau misalkan kalian jual, apalagi kalau dapat mutasinya Aurora. Sayangnya di sini aku nggak punya ikan goldfishnya guys, karena udah aku jualin semuanya. Jadi duitku di sini udah 1 jutaan, lumayan banget guys. Nah, ini jadi salah satu tempat rekomendasi aku juga buat kalian cari uang, grinding duit, grinding ikan di dalam game Fish Roblox. Oke, let's go, kita pergi ke tempat terakhir. Oke, untuk tempat yang terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah The Deep. Yap, tentu aja The Deep.
karena ikan-ikan yang di sini harganya lagi mahal-mahalnya guys. Terus ini kan tempatnya baru juga guys, jadi belum ada dirubah-rubah tuh sama developer. Harganya masih harga bawaan. Ya kan siapa tahu mereka salah kasih harga gitu buat ikan yang dijual. Ini jadi salah satu tempat favoritku juga guys buat spot mancing di update yang sekarang. Cuman kita kalau misalkan mau masuk ke sini ya perlu yang namanya key deep. Nah, untuk key deep ini kalian bisa tonton video aku buat caranya dapetin key ini dan bisa masuk ke tempat ini guys. Oke, sekarang kita coba kasih perbandingan antara ikan yang bukan mutasi dan juga ikan yang bermutasi. Harganya pasti jauh banget beda guys. Oke, pertama kita cari dulu ikan yang tidak bermutasi dan juga ikan yang bermutasi. Kita coba buat jual. Kita cari Ancient L kali ya. Ancient L. Di sini ada ikan yang bermutasi Ancient L yang beratnya 113 kilo. Terus juga sama 129 nih ya. Kita coba jual ya. Ancient L yang nggak ada mutasinya guys. Harganya berapa? Kita coba jual di sini. Kita jual. Oke, harganya cuma 968. Murah banget. Sekarang kita coba jual ikan Ancient L tapi dia ada mutasi Hexednya guys. Ini beratnya juga cuman 113. Kalau tadi itu beratnya 129 kilo. Kita jual ya. Harganya berapa? 1.200. Ada perbedaan 300 sampai 400 koin guys untuk ikan yang bermutasi. Apalagi kalau misalkan kita jual ikan yang mutasinya Aurora guys. Harganya pasti mahal banget. Nah, ini untuk contoh selanjutnya guys. Kita coba buat jual negatif Ancient L. Dia punya mutasi negatif. Terus nanti kita bandingkan sama mutasi yang lain. Untuk negatif Ancient L dia harganya 1.450. Coba kita bandingkan sama Lunar deh. Sama Lunar ya. Harganya berapa nih kita jual? 3.200 guys. Mahal, beda jauh guys. Walaupun sama-sama Ancient L, tapi kalau misalkan dia bermutasi, tentu aja harganya berbeda. Oke, contoh selanjutnya. Ini ada Ancient L beratnya hampir 200 kilo, 199 kilo. Kita jual. Harganya 1.493, ya anggaplah 1.500 guys. Terus sekarang kita jual Ancient L yang ada mutasi silvernya. Kita jual. Dapat berapa nih? 2.200. Lebih mahal yang bermutasi. Makanya guys, kalau misalkan kalian mau grinding ikan, pastiin kalian pakai pancingan yang punya buff yang bisa bikin ikannya itu bermutasi. Karena harga jual ikannya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan ikan-ikan yang nggak ada mutasinya sama sekali. Walaupun beratnya besar guys. Percuma gitu. Nah, buat kalian yang masih bingung buat dapetin rod yang tadi aku saranin, semuanya ada di YouTubeku. Kalian bisa cek aja buat masing-masing videonya dan juga cara dapetinnya. Dan mungkin gitu aja buat video kali ini. Next video aku bakalan bandingin Mythical Rod dan juga Aurora Rod secara detail. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.